Hai semuanya, tenang bukan berarti hidup kita bebas masalah, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk tidak membiarkan masalah menguasai kepala dan hati kita. Ada fase dalam hidup ketika rasanya semua hal ingin ikut campur. Pikiran orang lain, ekspektasi yang tidak pernah kita minta, komentar yang menyakitkan, tekanan ekonomi, tuntutan untuk selalu terlihat baik-baik saja, semuanya datang bersamaan. Di titik ini, banyak dari kita merasa lelah, bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena energi kita habis untuk bereaksi. Padahal, bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu, bukan berarti kalian kebal terhadap rasa sakit atau pura-pura kuat. Itu adalah sikap sadar untuk memilih apa yang layak masuk ke dalam pikiran dan apa yang seharusnya dibiarkan lewat begitu saja. Tenang bukan bawaan lahir, melainkan kebiasaan yang dilatih pelan-pelan lewat cara pandang dan respon kita terhadap hidup. Seringkali kita mengira ketenangan datang setelah semua urusan selesai, setelah utang lunas, setelah masalah keluarga beres, setelah karir stabil, setelah orang lain berhenti menilai. Nyatanya, hidup tidak pernah benar-benar kosong dari gangguan. Selalu ada satu masalah yang pergi dan masalah lain yang datang. Kalau menunggu hidup sempurna untuk merasa tenang, kita hanya akan terus menunda kebahagiaan. Disinilah pentingnya belajar bersikap tenang di tengah kekacauan, bukan setelah kekacauan itu hilang. Ketenangan bukan hadiah, tapi keputusan. Banyak dari kita tumbuh dengan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial membuat itu semakin parah. Kita melihat potongan hidup orang lain yang terlihat rapi dan bahagia, lalu tanpa sadar merasa hidup kita berantakan. Padahal, yang kita lihat hanyalah permukaan. Ketika kita terus membiarkan perbandingan ini menguasai pikiran, ketenangan jadi sesuatu yang mahal. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu berarti berhenti menjadikan hidup orang lain sebagai tolok ukur nilai diri kita. Fokus kembali ke langkah sendiri, ke ritme hidup kita, bukan ke kecepatan orang lain. Ada juga gangguan yang datang dari dalam diri sendiri. Overthinking, rasa bersalah berlebihan, penyesalan masa lalu dan ketakutan akan masa depan seringkali lebih melelahkan daripada masalah nyata. Kita bisa duduk diam, tapi pikiran berisik seperti pasar. Di titik ini, bersikap tenang bukan tentang menghentikan pikiran sama sekali, tapi tentang tidak mempercayai semua pikiran yang lewat. Tidak semua yang kita pikirkan adalah fakta, tidak semua kecemasan adalah pertanda bahaya. Ketika kita belajar memberi jarak antara diri dan pikiran, ketenangan mulai terasa lebih mungkin. Tenang juga bukan berarti pasrah tanpa usaha. Banyak orang salah paham dan mengira ketenangan adalah bentuk kemalasan atau ketidakpedulian. Padahal, orang yang benar-benar tenang justru tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Mereka tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Mereka bekerja dengan serius, tapi tidak menyeret beban emosional berlebihan. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu, berarti mengerjakan apa yang bisa dikerjakan hari ini tanpa terus-menerus dihantui kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, gangguan sering datang lewat orang lain, ucapan yang meremehkan, sikap yang tidak menghargai, atau perlakuan yang terasa tidak adil. Reaksi paling mudah adalah marah, tersinggung, atau ingin membalas. Tapi reaksi spontan ini seringkali justru merugikan diri kita sendiri. Emosi meledak, kata-kata terucap, lalu penyesalan datang belakangan. Bersikap tenang bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak, tapi memilih respon yang tidak memperkeruh keadaan. Tenang memberi kita waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Ada kekuatan besar dalam sikap tidak reaktif. Ketika seseorang mencoba memancing emosi kita, dan kita memilih untuk tetap tenang, disitulah kendali sebenarnya berada. Kita tidak lagi dikendalikan oleh suasana atau perilaku orang lain. Ini bukan tentang terlihat dingin atau tidak peduli, tapi tentang menjaga kesehatan mental kita sendiri. Kalian semua berhak melindungi energi dan ketenangan, bahkan dari orang-orang terdekat sekalipun. Kadang gangguan juga datang dalam bentuk kegagalan, rencana yang tidak berjalan sesuai harapan, usaha yang tidak membuahkan hasil, atau mimpi yang harus ditunda. Kegagalan sering membuat kita mempertanyakan diri sendiri, merasa tidak cukup baik, atau merasa tertinggal. Bersikap tenang di sini berarti menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Tenang memberi ruang untuk belajar, memperbaiki, dan mencoba lagi tanpa beban emosional berlebihan. Ada juga fase hidup di mana kita merasa harus selalu menjelaskan diri kepada orang lain, menjelaskan pilihan hidup, keputusan karir, atau jalan yang kita ambil. Lama-lama ini melelahkan.
Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu, berarti sadar bahwa tidak semua orang perlu mengerti, tidak semua orang harus setuju. Selama pilihan kita tidak merugikan orang lain dan masih sejalan dengan nilai hidup kita, ketenangan datang dari keyakinan, bukan dari validasi. Ketenangan juga tumbuh dari kejujuran pada diri sendiri. Banyak dari kita merasa gelisah menjalani hidup yang sebenarnya tidak kita inginkan, mengejar standar orang lain, menjalani hidup demi pengakuan, atau menekan keinginan sendiri demi diterima. Dalam kondisi ini, wajar jika batin terasa ramai. Bersikap tenang bukan hanya soal mengatur respon keluar, tapi juga keberanian untuk mendengarkan suara hati. Ketika hidup mulai selaras dengan nilai pribadi, ketenangan tidak lagi dipaksakan, tapi mengalir alami. Kita juga perlu memahami bahwa emosi negatif bukan musuh. Sedih, marah, kecewa, dan takut adalah bagian dari manusia. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu bukan berarti menolak emosi-emosi ini, tapi mengizinkannya hadir tanpa membiarkannya menguasai. Emosi datang dan pergi, tapi kita tetap bisa memilih tindakan. Disitulah ketenangan sejati dibentuk, bukan dari penyangkalan, melainkan dari penerimaan yang dewasa. Banyak orang terlihat tenang di luar, tapi sebenarnya sedang berperang di dalam. Ini sering terjadi ketika kita terbiasa memendam segalanya. Bersikap tenang bukan tentang menekan emosi sampai suatu hari meledak, tapi tentang mengelolanya dengan sehat. Ketenangan yang rapuh mudah runtuh ketika tekanan datang. Ketenangan yang kuat lahir dari keberanian untuk menghadapi perasaan sendiri, mengaku lelah, dan mencari cara untuk pulih. Dalam dunia yang serba cepat, tenang sering dianggap kalah. Seolah siapa yang paling sibuk, paling reaktif, dan paling vokal adalah yang paling kuat. Padahal kemampuan untuk berhenti sejenak, berpikir jernih, dan tidak terbawa arus justru tanda kedewasaan. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu adalah bentuk perlawanan halus terhadap budaya yang memaksa kita terus bereaksi. Ini adalah cara untuk kembali berdaulat atas waktu dan pikiran sendiri. Ketenangan juga sangat berkaitan dengan penerimaan terhadap ketidaksempurnaan. Hidup kita tidak harus rapi seperti rencana. Ada hari-hari di mana semuanya terasa kacau, dan itu tidak apa-apa. Ketika kita berhenti menuntut diri untuk selalu kuat dan produktif, beban mental berkurang. Bersikap tenang berarti mengizinkan diri menjadi manusia biasa, dengan segala keterbatasannya. Seringkali gangguan terbesar datang dari ekspektasi yang terlalu tinggi, ekspektasi terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap hidup. Ketika realita tidak sesuai harapan, kita kecewa. Bersikap tenang bukan berarti tidak punya harapan, tapi menyesuaikan harapan dengan kenyataan. Fleksibel dalam menyikapi hidup membuat kita lebih tahan banting secara emosional. Ada momen di mana diam adalah respon terbaik. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua debat perlu dimenangkan. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu berarti memilih pertempuran dengan bijak. Energi kita terbatas, dan menghabiskannya untuk hal-hal sepele hanya akan menyisakan kelelahan. Tenang membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dalam relasi, ketenangan menciptakan ruang aman. Orang yang tenang tidak mudah terpancing emosi, sehingga komunikasi jadi lebih jujur dan dewasa. Ini bukan berarti menghindari konflik, tapi menghadapinya tanpa drama berlebihan. Ketenangan memungkinkan kita mendengar, bukan hanya bereaksi. Dari sini, hubungan yang lebih sehat bisa tumbuh. Pada akhirnya, bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Ini tentang memilih hidup yang lebih ringan di tengah dunia yang berat. Kita tidak bisa mengontrol semua hal, tapi kita selalu punya kendali atas respon kita. Disitulah letak kebebasan emosional yang sering kita cari. Ketenangan tidak datang dalam semalam. Ada hari-hari di mana kita gagal, terpancing emosi, dan merasa kembali ke titik nol. Itu bukan tanda kegagalan, tapi bagian dari proses belajar. Setiap kali kita menyadari dan mencoba lagi, kita sedang membangun otot mental yang lebih kuat. Tenang adalah latihan seumur hidup, bukan tujuan sekali jadi. Ketika kita mulai bersikap tenang, hidup terasa lebih jujur. Kita tidak lagi sibuk membuktikan apapun pada siapapun. Kita melakukan yang terbaik sebatas kemampuan, lalu menerima hasilnya dengan lapang dada. Ada kelegaan dalam sikap ini. Beban untuk selalu terlihat hebat perlahan menghilang, digantikan oleh rasa cukup. Bersikap tenang juga membuat kita lebih hadir. Kita menikmati momen kecil tanpa terus memikirkan hal lain, tertawa tanpa rasa bersalah, beristirahat tanpa cemas, dan bekerja tanpa tekanan berlebihan. Hidup mungkin masih penuh masalah, tapi kita tidak lagi tenggelam di dalamnya.
Kita berdiri di atasnya dengan pandangan yang lebih luas. Kalian semua berhak atas ketenangan, bukan setelah hidup selesai menguji, tapi justru saat ujian itu berlangsung. Dengan bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu, kita bukan sedang menghindari kenyataan, melainkan menghadapinya dengan kepala dingin dan hati yang lebih kuat. Dan dari situlah hidup yang terasa berat perlahan menjadi lebih bisa dijalani, satu hari pada satu waktu. Seiring waktu, kita mulai sadar bahwa ketenangan bukan soal keadaan yang ideal, tapi soal cara berdamai dengan ketidakteraturan hidup. Ada hari ketika rencana berantakan sejak pagi. Ada janji yang tidak ditepati, ada kabar yang membuat dada sesak, dan ada perasaan capek tanpa alasan jelas. Jika setiap gangguan kecil itu kita anggap sebagai ancaman besar, hidup akan terasa seperti medan perang yang tidak pernah sepi. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu bukan berarti menutup mata, melainkan mengubah cara memaknai gangguan itu sendiri. Tidak semua hal yang membuat tidak nyaman harus dianggap sebagai masalah besar. Seringkali kita terlalu cepat memberi label buruk pada situasi. Sedikit hambatan langsung dianggap kegagalan, sedikit kritik langsung dianggap serangan, sedikit penolakan langsung dianggap bukti bahwa kita tidak berharga. Padahal hidup memang berjalan seperti itu. Tidak lurus, tidak selalu ramah, dan tidak selalu sesuai keinginan. Ketika kita berhenti memberi makna berlebihan pada setiap kejadian, ketenangan perlahan muncul. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena pikiran kita tidak lagi membesar-besarkan segalanya. Bersikap tenang juga berarti memahami batas diri. Kita tidak harus selalu tersedia untuk semua orang. Tidak semua pesan harus dibalas cepat, tidak semua permintaan harus dipenuhi, dan tidak semua drama harus diikuti. Banyak kegelisahan lahir karena kita terlalu memaksakan diri untuk menyenangkan semua pihak. Ketika kita belajar berkata cukup, belajar berkata tidak, dan belajar mundur tanpa rasa bersalah, hidup terasa lebih lapang. Ketenangan sering datang bukan dari menambah sesuatu, tapi dari mengurangi beban yang tidak perlu. Ada masa di mana kita merasa tertinggal, melihat teman sudah melangkah jauh, melihat orang lain mencapai hal-hal besar, sementara kita masih berkutat di tempat yang sama. Perasaan ini wajar, tapi jika terus dipelihara, ia menjadi racun. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu, berarti menyadari bahwa setiap orang punya garis waktu sendiri. Hidup bukan lomba lari, melainkan perjalanan panjang yang ritmenya berbeda-beda. Fokus pada langkah hari ini jauh lebih menenangkan daripada terus menoleh ke samping. Ketika kita terlalu sibuk mengejar validasi, ketenangan menjadi rapuh. Pujian membuat kita naik, kritik membuat kita jatuh. Emosi kita naik turun mengikuti penilaian orang lain. Bersikap tenang berarti membangun pusat kendali di dalam diri, bukan di luar. Kita tetap bisa menerima masukan, tapi tidak menggantungkan nilai diri pada opini siapapun. Dengan begitu, kita tidak mudah goyah hanya karena satu komentar atau satu penilaian negatif. Dalam keheningan, seringkali kita menemukan bahwa banyak hal yang selama ini kita khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi. Pikiran kita lebih sering menakut-nakuti daripada memberi solusi. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu, berarti memberi jeda antara pikiran dan reaksi. Tidak semua kekhawatiran perlu direspons. Tidak semua skenario buruk perlu dipercaya. Ketika kita berhenti hidup di masa depan yang belum tentu datang, ketenangan hadir di saat ini. Ketenangan juga tumbuh dari kebiasaan sederhana yang sering diremehkan. Tidur cukup, makan dengan baik, dan memberi tubuh waktu untuk istirahat. Banyak kegelisahan sebenarnya berasal dari tubuh yang lelahan. Pikiran yang lelah cenderung lebih sensitif dan mudah panik. Bersikap tenang bukan hanya urusan mental, tapi juga fisik. Merawat tubuh adalah bagian dari menjaga kewarasan. Ada juga kebiasaan membandingkan versi terburuk diri kita dengan versi terbaik orang lain. Kita tahu kelemahan kita sendiri, tapi hanya melihat kelebihan orang lain. Perbandingan semacam ini tidak pernah adil. Bersikap tenang berarti jujur melihat diri secara utuh, dengan kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak perlu menjadi siapapun selain diri sendiri untuk pantas merasa tenang. Kadang, ketenangan datang ketika kita berhenti mencari jawaban atas semua hal. Tidak semua pertanyaan hidup harus segera terjawab. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami setelah dijalani. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu, berarti bersedia hidup dengan ketidakpastian tanpa terus-menerus gelisah. Kita melangkah sambil belajar,
bukan menunggu segalanya jelas baru berani bergerak. Kita juga perlu menyadari bahwa mengontrol segalanya adalah ilusi. Kita bisa merencanakan, tapi hasil akhir seringkali di luar kendali. Ketika kita terlalu melekat pada hasil, kekecewaan mudah datang. Bersikap tenang berarti fokus pada proses, melakukan yang terbaik, lalu melepaskan sisanya. Ada kelegaan besar ketika kita berhenti memikul beban yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Tenang bukan berarti tidak peduli, tapi peduli dengan porsi yang sehat. Kita tetap bisa peduli pada pekerjaan, keluarga, dan masa depan, tanpa membiarkan semuanya menggerogoti pikiran siang dan malam. Keseimbangan ini tidak datang dari teori, tapi dari latihan sehari-hari. Dari kesadaran untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar layak menguras energi kita? Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, kita mulai memahami bahwa tidak semua luka perlu diceritakan, dan tidak semua kebenaran perlu diumbar. Ada ketenangan dalam menjaga privasi hidup. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu, berarti tidak merasa wajib membuktikan apapun kepada dunia. Kita tidak perlu menjelaskan semua keputusan, tidak perlu membela diri di setiap kesempatan. Diam kadang jauh lebih menenangkan daripada 1000 pembenaran. Ada kekuatan dalam menerima bahwa kita tidak selalu disukai. Sebagian orang akan tetap salah paham, sebaik apapun niat kita. Bersikap tenang berarti tidak menjadikan penolakan sebagai musuh. Kita tetap berjalan, tetap berbuat baik, tanpa berharap semua orang berubah pikiran. Ketenangan lahir ketika kita berhenti menggantungkan harga diri pada penerimaan orang lain. Hidup juga mengajarkan bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan. Kehilangan orang, kesempatan, atau versi diri yang lama. Bersikap tenang bukan berarti tidak berduka, tapi memberi ruang bagi duka tanpa larut terlalu dalam. Kita berduka, lalu perlahan bangkit. Ketenangan tidak meniadakan rasa sakit, tapi membantu kita melewatinya tanpa hancur. Dalam tekanan hidup, banyak dari kita lupa menikmati hal-hal kecil. Padahal ketenangan sering bersembunyi di sana. Dalam secangkir kopi hangat, dalam obrolan sederhana, dalam momen diam tanpa tuntutan. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu, berarti hadir sepenuhnya di momen-momen kecil itu, tanpa pikiran melompat kemana-mana. Ketika kita berhenti hidup dengan terburu-buru, dunia terasa lebih ramah. Kita tidak lagi merasa dikejar-kejar waktu. Kita berjalan sesuai kapasitas, bukan paksaan. Bersikap tenang berarti menghormati ritme diri sendiri. Tidak semua hal harus cepat, tidak semua target harus segera tercapai. Ada waktu untuk berlari, dan ada waktu untuk berjalan pelan. Tenang juga mengajarkan kita untuk memaafkan, terutama memaafkan diri sendiri. Kita semua pernah membuat kesalahan, mengambil keputusan yang keliru, atau menyia-nyiakan kesempatan. Terus menghukum diri hanya akan memperpanjang penderitaan. Bersikap tenang berarti menerima masa lalu sebagai pelajaran, bukan penjara. Kita belajar, lalu melangkah lagi dengan beban yang lebih ringan. Pada akhirnya, bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu adalah pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Pilihan untuk tidak hidup dalam mode panik, pilihan untuk tidak bereaksi berlebihan, dan pilihan untuk menjaga kewarasan di tengah dunia yang sering tidak masuk akal. Ini bukan tentang menjadi kebal terhadap masalah, tapi tentang membangun jarak sehat antara diri dan kekacauan. Ketenangan memberi kita perspektif yang lebih luas. Masalah yang dulu terasa besar, perlahan mengecil ketika kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih dewasa. Kita menyadari bahwa banyak hal akan berlalu, seperti gelombang yang datang dan pergi. Bersikap tenang berarti percaya bahwa kita mampu bertahan, apapun yang sedang dihadapi. Hidup tidak pernah menjanjikan kemudahan, tapi selalu memberi pilihan tentang bagaimana kita menjalaninya. Kita bisa memilih untuk terus gelisah, atau memilih untuk tetap tenang meski keadaan tidak ideal. Pilihan ini mungkin tidak mengubah situasi secara instan, tapi ia mengubah cara kita merasakannya. Dan seringkali, itu sudah cukup untuk membuat hidup terasa lebih bisa dijalani. Ketika kita hidup dengan ketenangan, kita tidak lagi mudah terseret drama.
Kita tahu kapan harus terlibat dan kapan harus mundur. Kita tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ketenangan membuat hidup lebih sederhana, bukan karena masalahnya berkurang, tapi karena kita berhenti mempersulit diri sendiri. Kalian semua pantas hidup dengan kepala yang lebih ringan dan hati yang lebih lapang. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu, bukan berarti menyerah pada hidup, tapi justru cara paling elegan untuk menghadapinya. Dengan tenang kita melangkah, dengan tenang kita jatuh dan bangkit lagi. Dan dengan tenang kita menjalani hidup apa adanya, tanpa harus terus merasa terancam oleh setiap hal kecil yang datang. Ada saatnya hidup terasa terlalu berisik, bukan karena suara di luar, tapi karena pikiran kita sendiri tidak pernah benar-benar diam. Kita bangun dengan kepala penuh rencana, lalu tidur dengan kepala penuh penyesalan. Di sela-selanya, ada rasa takut, ada cemas, ada harapan yang belum tentu terwujud. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu berarti memberi izin pada diri untuk tidak selalu sibuk secara mental. Kita tidak harus memikirkan semuanya sekaligus. Ada hal-hal yang bisa ditunda, ada pikiran yang boleh dilepaskan sementara. Banyak kegelisahan muncul karena kita merasa harus selalu kuat, seolah lelah adalah tanda kelemahan, dan istirahat adalah kemunduran. Padahal, tubuh dan pikiran punya batas. Bersikap tenang berarti mengakui batas itu tanpa rasa bersalah. Ketika kita berhenti memaksa diri untuk selalu produktif, ruang bernafas mulai tercipta. Dari situlah ketenangan perlahan tumbuh. Ada pula tekanan untuk selalu terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Kita tersenyum meski hati remuk, berkata tidak apa-apa meski sebenarnya ingin menyerah. Dalam jangka panjang, topeng ini melelahkan. Bersikap tenang bukan berarti memalsukan keadaan, tapi jujur pada diri sendiri tentang apa yang sedang dirasakan. Kita tidak harus menceritakan semuanya ke semua orang. Cukup mengakui pada diri bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kejujuran ini sering menjadi awal ketenangan. Kita juga sering terjebak dalam kebiasaan mengulang kesalahan lama di kepala. Mengingat-ingat apa yang seharusnya kita katakan, apa yang seharusnya kita lakukan, dan apa yang seharusnya tidak kita pilih. Masa lalu menjadi beban yang terus dibawa kemana-mana. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu, berarti menyadari bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Tapi cara kita memaknainya bisa diubah. Kita belajar, lalu melepaskan. Tidak semua pelajaran perlu dibayar dengan siksaan batin berkepanjangan. Tenang juga berarti memberi diri kesempatan untuk tumbuh tanpa tekanan berlebihan. Kita boleh berubah pelan-pelan, boleh salah arah, dan boleh berhenti sejenak. Hidup bukan mesin yang harus selalu berjalan optimal. Ada fase naik, ada fase turun, dan semuanya valid. Ketika kita menerima dinamika ini, ketenangan terasa lebih manusiawi dan tidak mengintimidasi. Dalam banyak hal, ketenangan berkaitan erat dengan kesederhanaan. Semakin banyak hal yang kita kejar, semakin banyak pula yang bisa membuat kita gelisah. Ambisi yang tidak diimbangi dengan penerimaan sering berubah menjadi sumber stres. Bersikap tenang bukan berarti kehilangan mimpi, tapi menata mimpi agar tidak menelan hidup kita sepenuhnya. Kita tetap berusaha, tapi tidak mempertaruhkan kesehatan mental demi target yang terus bergeser. Ada momen ketika hidup memaksa kita melambat. Rencana tertunda, langkah terhenti, dan semua terasa tidak sesuai harapan. Di fase ini, banyak orang merasa gagal. Padahal melambat bukan selalu berarti mundur. Bersikap tenang berarti memanfaatkan fase ini untuk menata ulang arah, bukan meratapi keadaan. Kadang, jeda adalah cara hidup menyelamatkan kita dari arah yang salah. Ketenangan juga tumbuh ketika kita berhenti mengidealkan hidup orang lain. Setiap orang membawa beban yang tidak terlihat. Di balik senyum dan pencapaian, ada perjuangan yang tidak pernah dipamerkan. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu berarti fokus pada perjalanan sendiri tanpa terus membandingkan. Kita berhenti mengukur hidup dengan penggaris orang lain. Ada kalanya kita harus menerima bahwa tidak semua orang akan berjalan bersama kita sampai akhir. Ada yang datang untuk sementara, ada yang pergi tanpa penjelasan. Bersikap tenang bukan berarti kebal terhadap rasa kehilangan, tapi menerima bahwa perubahan adalah bagian dari hidup. Kita boleh merasa sedih, tapi tidak harus terjebak selamanya. Melepas dengan tenang seringkali lebih menyembuhkan daripada mempertahankan dengan paksaan. Ketenangan juga lahir dari keberanian untuk hidup selaras dengan nilai pribadi.
Ketika tindakan kita sejalan dengan apa yang kita yakini, konflik batin berkurang. Kita tidak lagi merasa terpecah antara apa yang ingin dilakukan dan apa yang harus ditampilkan. Bersikap tenang berarti hidup dengan integritas, meski jalannya tidak selalu mudah atau populer. Saat kita berhenti mengejar kesempurnaan, hidup terasa lebih ringan. Kesalahan tidak lagi menjadi akhir dunia, tapi bagian dari proses. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu, berarti memberi ruang bagi diri untuk belajar tanpa takut dihakimi, terutama oleh diri sendiri. Ada kekuatan besar dalam menerima hal-hal kecil apa adanya. Hujan yang datang tanpa rencana, antrean yang lebih lama dari perkiraan, atau hari yang tidak produktif. Jika setiap hal kecil ini kita lawan dengan keluhan, energi kita akan cepat habis. Bersikap tenang berarti memilih untuk tidak memperbesar hal-hal sepele. Kita menghemat energi untuk hal yang benar-benar penting. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut lebih, membandingkan pencapaian, dan merasa tidak pernah cukup. Suara batin menjadi kritikus yang kejam. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu, berarti mengganti suara itu dengan nada yang lebih ramah. Kita tetap bertanggung jawab, tapi tidak dengan cara menyakiti diri sendiri. Ketenangan juga berhubungan dengan kemampuan untuk menikmati proses tanpa terus-menerus menunggu hasil. Ketika kita hanya fokus pada tujuan akhir, perjalanan terasa melelahkan. Bersikap tenang berarti menemukan makna dalam langkah-langkah kecil. Kita hadir di setiap proses, bukan sekadar bertahan sampai selesai. Ada masa di mana hidup terasa datar, tanpa pencapaian besar atau kejutan menyenangkan. Banyak orang merasa gelisah di fase ini. Padahal, fase datar seringkali adalah masa pemulihan. Bersikap tenang berarti tidak memaksa hidup selalu spektakuler. Ada keindahan dalam rutinitas yang stabil dan sederhana. Dalam hubungan dengan orang lain, ketenangan membantu kita tidak mudah tersulut. Kita mendengar lebih banyak, bereaksi lebih sedikit. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu, berarti memberi ruang bagi perbedaan tanpa harus merasa terancam. Kita tidak selalu benar, dan itu tidak masalah. Tenang juga mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak semua hal harus kita pahami sekarang. Ada hal-hal yang baru masuk akal setelah waktu berlalu. Bersikap tenang berarti percaya pada proses hidup, meski jalannya tidak selalu jelas. Pada titik tertentu, kita menyadari bahwa hidup akan tetap berjalan dengan atau tanpa kegelisahan kita. Dunia tidak berhenti hanya karena kita cemas. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu adalah cara untuk berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersama hidup. Kita tidak menyerah, tapi juga tidak melawan dengan kepala panas. Ketenangan membuat kita lebih peka terhadap apa yang benar-benar kita butuhkan. Bukan apa yang terlihat keren, bukan apa yang diharapkan orang lain, tapi apa yang membuat hidup terasa cukup. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, keinginan berlebihan perlahan mereda. Dari situ, ketenangan tumbuh tanpa dipaksa. Kita tidak bisa menghindari hari-hari sulit, tapi kita bisa memilih bagaimana menjalaninya. Bersikap tenang berarti menghadapi kesulitan dengan sikap yang lebih dewasa. Kita tidak menyangkal rasa sakit, tapi juga tidak membiarkannya mendefinisikan hidup kita sepenuhnya. Ada kelegaan besar ketika kita berhenti bertanya, mengapa hidup tidak sesuai rencana, dan mulai bertanya, apa yang bisa dipelajari dari keadaan ini. Pertanyaan yang berbeda menghasilkan sikap yang berbeda. Bersikap tenang berarti menggeser fokus dari keluhan ke pemahaman. Kalian semua tidak harus menjadi orang yang paling kuat, paling berhasil, atau paling tenang setiap saat. Cukup menjadi manusia yang terus belajar menenangkan diri di tengah kekacauan. Bersikap tenang seolah tidak ada yang mengganggumu bukan tujuan akhir, tapi cara berjalan. Cara untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih lapang, dan lebih ramah pada diri sendiri hari demi hari.